Jazakallah ada. Cak. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamina innaka Hamidum Majid. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Walazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Qala rabbi srohli sodri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ikhwan fidin rahimakumullah, akang-akang jamaah Masjid An-Nur yang senantiasa dalam berkah, rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Kumaha damang dan bahagia ieu teh. Tacan kompak sekali di. Alhamdulillah. Harus bahagia tadi. Jazakumullah Kang Sandi, Kang Dadan selaku pengurus dari Masjid An-Nur, untuk Kang Sandi selaku pengurus dari komunitas RPM Relawan Peduli Masjid yang memberikan kesempatan kepada Widi untuk senantiasa berbagi gitu. Alhamdulillah, mendekati awal bulan tadi kata Asandi, tanggal 31 ya. Beda auranya, aura-auran gitu ya. Auranya aura-auran karena mau mendekati awal bulan mungkin ya. Ya, mempraktekkan terima kasih ya Kang ya. Alhamdulillah. Ya, atas kudrah iradah Allah Subhanahu wa taala kita bisa bermajelis lagi, bisa bertolabul ilmu lagi, dan atas segala nikmat dan rezeki yang sudah Allah berikan kepada kita hingga malam ini, sudah selayaknya kita senantiasa bersyukur atas segala nikmat, yang terpenting nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat ihsan yang sama-sama sedang kita tingkatkan, kita perbaiki sampai titik kita pertahankan. Tidak lupa rezekinya begitu banyak yang sudah Allah limpah curahkan kepada kita, rezeki umur, rezeki waktu, rezeki tempat, rezeki sehat juga, hingga yang bisa jadi terlewat oleh kita malam ini rezeki kelembutan hati dan ringannya langkah kaki kita untuk hadir di Masjid An-Nur ini. Salawat serta salam senantiasa tercurah limpahkan ke uswatun hasanah kita, suri tauladan kita, manusia paling sempurna di muka bumi ini yang pernah ada, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga, sahabat, tabi'innya hingga sampailah kepada kita sebagai umat yang terakhir, yang insya Allah senantiasa melanjutkan risalah-risalah juga visi misi Rasulullah hingga akhirnya Islam menjadi rahmatan lil alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya, alhamdulillah tadi sudah sedikit disampaikan oleh Kang Sandi terkait tema yang akan sama-sama kita kaji. Marilah kita senantiasa berharap, meminta kepada Allah agar malam ini senantiasa dilapangkan dada, diturunkan hidayah, dan kita senantiasa menyambutnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oh, ada teteh juga. Gimana, sehat teteh dan bahagia teteh? Alhamdulillah. Benten beda alhamdulillahnya bade nampi setoran. Teteh, mohon. Alhamdulillah. Mendekati awal bulan teteh biasa teh ya, sedikit dan banyaknya insya Allah sama-sama kita kaji apa yang menjadi
perintah, apa yang menjadi dalil, apa yang menjadi firman Allah. Tentu saja seperti biasa kita sepakati ketika ada pertanyaan sama-sama kita cari jawabannya melalui Al-Quran. Dan ketika kita bingung menjalankannya, sama-sama kita baca sejarah risalah yang sudah diperjalankan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berbicara tema kita malam ini, menumbuhkan 3S. Mungkin buat kids zaman now gitu ya, anak-anak Gen Z sekarang tuh ya, Gen Z atau Gen Alpha ya, atau sudah tidak ada meren anak-anak genggong ya, gitu ya. Menumbuhkan 3S. Dulu di zaman ayahnya AA yang ganteng-ganteng ini ya bisa jadi hadir juga di antara akang-akang. Dulu pemerintah punya program rumah RSSSSS gitu ya. Rumah sangat sederhana sekali, sisi sungai duka sisi selokan, sisi gitu. Heureuy nama gitu, bercandanya mah gitu. Tapi apa hubungannya sama 3S kali ini? 3S di sini kita berbicara tentang sadar, sabar, dan syukur. Bagaimana kita bisa bersyukur kalau kita belum bersabar? Bagaimana kita bisa bersabar kalau kita belum sadar? Gitu ya. Mendefinisikan, menumbuhkan apa yang terlintas di pemikiran kita ketika berbicara sesuatu yang tumbuh, yang ada di diri kita saja. Berbicara tentang rambut, alis, bahkan bulu hidung. Kitakah yang menumbuhkan atau ada yang menumbuhkan? Dari hal sekecil itu saja, sama-sama kita jadikan bahan tafakur untuk menumbuhkan yang ada di diri. Jangan berbicara dulu yang di luar diri ya. Siapa kira-kira? Apakah tiap hari kita jenggut satu, dudut satu, sepadas manjangan? Kan tidak. Tapi ada campur tangan Allah. Yang tadinya kita imut-imut, sekarang jadi amit-amit. Jadi amit-amit nggak? Nggak ya, masih imut-imut ya kita ya. Masih imut-imut ya. Lahir, jadi dede bayi anak-anak, menjadi remaja, menjadi dewasa. Yang pada akhirnya itulah proses menumbuh kembangkan. Terjadinya di dalam sebuah kehidupan. Ya berarti yang harus kita maknai dari kalimat menumbuhkan apa tuh gitu. Hikmah yang harus sama-sama bisa kita petik. Allah berfirman ketika berbicara tentang menumbuhkan. Dalilnya Quran surat An-Nahl ayat 11. Allah berikan perumpamaan. Mangga. Surat An-Nahl ayat 11. Sama-sama saja dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan air hujan itu dia menumbuhkan untuk kamu tanam-tanaman, zaitun, kurma, anggur, dan segala macam buah-buahan. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi orang yang berpikir. Nah, di situ kalimatnya secara teks Arabnya ya tafakarun. Kenapa Allah menginginkan kita senantiasa memikirkan tentang apa saja? Bab penciptaan, bab pengurusan, bab menumbuh dan mengembangkan gitu. Tapi kadang-kadang kita suka mengambil hak Allah. Karena apa? Ya terjebak oleh rarasaan. Nah saya mah bisa ngajabrikeun, bisa manjangin rambut. Pakai dulu mah sampo metal ya. Sampo metal gitu ya. Dulu mah ada gitu. Biar subur rambutnya gitu. Tapi pada akhirnya
Dengan firman Allah tersebut di surat 16 ayat 11, Allah memberikan perumpamaan melalui perantaraan air hujan. Allah menumbuhkan tanam-tanaman, buah-buahan, dan pada akhirnya Allah menegaskan di situ, sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah. Nah, kita senantiasa melihat apa yang di luar diri kita dulu nih, terlewat yang ada di dalam diri. Harus nampak dulu. Kalau kita mah manusia mah senantiasa terjebak oleh sesuatu yang zohir, sesuatu yang bahasa kerennya mah bungkulekan gitu ya. Harus nampak, harus nyata. Nah, maka pada akhirnya Allah tegaskan di situ, itu teh tanda kebesaranku. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang berpikir gitu. Makanya Allah memerintahkan hamba-hambanya senantiasa menjadi hamba yang ulil albab, mau belajar, mau berpikir, mau bertafakur. Kalimat yang ada di surat ini ya tafakkaru gitu, tafakur. Nah, kemudian menyadari, berbicara menumbuhkan segala sesuatu itu haknya Allah. Dan 3S-nya di sini menumbuhkan sadar, apa yang terlintas di pemikiran kita ketika berbicara definisi tentang sadar. Sadar teh apa sih? Gitu. Yang paling mudah saja, tidak pingsan. Gitu. Yang paling ekstrim saja, tidak gelo. Sadar teh, gitu ya. Tidak gila. Tapi ketika berbicara sadar, definisi secara bahasa dan istilah, sadar itu ingat, tahu ya akan sesuatu yang sedang dirasakan, sedang dijalankan, dan yang akan dituju. Definisinya tuh ingat, tahu apa yang sedang kita rasakan, apa yang sedang kita perjalankan, dan yang menjadi tujuan akhirnya. Itulah definisi sadar, tahu dan ingat gitu. Yang pada akhirnya ketika berbicara sadar, Allah berfirman, kita buka di surat Shad 38 ayat 29. Surat 38 ayat 29. Allah mengingatkan, Allah berfirman di situ, dan ingin agar senantiasa hamba-hambanya menjaga kesadarannya. Sadar versi Allah, inilah yang dimaksud. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyadabbaru ayatihi waliyatazakkaru ulul albab. Mangga terjemahannya yang mau beramal soleh. Terus kabedak sudah ketemu? Mangga. Arido ya? Arido. Ya, betul ya. Kitab Al-Quran yang kami turunkan kepadamu penuh berkah agar mereka menghayati ayat-ayatnya dan agar orang yang berakal sehat mendapat pelajaran. Ya. Kitab Al-Quran yang kami turunkan kepadamu, prosesnya dari Allah melalui malaikat Jibril kepada Rasulullah, yang kemudian senantiasa penuh dengan keberkahan, gitu ya, agar mereka menghayati ayat-ayatnya dan agar orang-orang yang berakal sehat mendapat pelajaran, gitu. Ya, ketika berkaitan dengan kondisi sadar, keadaan sadar, mampu nggak orang tersebut menghayati, mampu nggak orang tersebut mendapatkan keberkahan dari apa yang sudah dia baca, mampu nggak dia memetik hikmah, mengambil makna dan esensi dari ayat yang dia baca, gitu ya. Dan pada akhirnya proses agar mendapatkan keberkahan dengan cara menghayati ayat-ayat yang Allah firmankan,
gitu. Berarti ketika berbicara makna, esensi, dan hikmah, cukup nggak hanya sebatas dibaca? Tidak. Tapi bagaimana kita mampu mengkaji? Setelah dikaji, maka langkahkan, praktekkan dalam kehidupan. Agar apa? Allah senantiasa menyebut hamba-hambanya, mereka lah ulil albab. Itu hamba-hambaku yang ulil albab, yang berakal sehat. Tinjauan atau sudut pandangnya jangan mempergunakan sudut pandang kita sebagai manusia. Kalau mempergunakan sudut pandang kita sebagai manusia yang tidak berakal sehat, berarti gila. Sudah gitu, selesai. Sedangkan berdasarkan keterangan firman Allah, perintah Allah, orang yang berakal sehat itu orang yang senantiasa mencari keberkahan dari apa yang dia baca, dari apa yang dia perjalankan, dari apa yang dia upayakan. Dan pada akhirnya dia mengetahui caranya bagaimana. Ya, bahasa kerennya mah kita harus ngaragapkeun. Ya, memaknai, memahami. Proses dari memahami cukup dengan sekali baca, praktek langsung, oh ya ngerti. Ataukah kita perlu pengulangan? Butuh pengulangan gitu. Ya, dalam kehidupan kita berbicara realitas saja. Handphone yang kita pegang setiap hari, jangan berbicara dulu baterainya ngedrop. Yang normal saja. Paling kekuatannya berapa jam sih? 8-12 jam. Harus kita cas handphone. Bagaimana dengan jiwa kita? Dalam aktivitas kita 1 pekan 7 hari hanya sebatas 2 jam dalam 1 hari untuk mengecas jiwa. Wajar nggak gigi began, sesebelakan gitu ya? Oleng bosku gitu ya, kapten, oleng kapten gitu. Atau gimana? Yang pada akhirnya bagaimana kita mau mengupayakan? Kan tadi Allah menginginkan hamba-hambanya untuk mampu berpikir, bertafakur, menjaga akal sehatnya. Gimana ya agar senantiasa jiwa kita tercas, terisi. Yang pernah Widi sampaikan, mau melalui kajol. Nah sekarang kajol ini ada alatnya dan didukung oleh rekan Widi gitu ya. Kajian online. Nah, kajol bukan artis India ya, kajian online, kajol teh ya. Langsung traveling gitu. Kajol, kajian online. Nanti jangan lupa di subrek, di like, di komen gitu ya. Dan juga di share, dibagikan. Nanti insya Allah akan nerima. Gitu. Juga. Nah itu kan cara kita. Ya Allah menuntun, membimbing, mendidik kita agar senantiasa menjadi hambanya yang mau berpikir. Ya jadwal seminggu sekali kurang, ya sok atuh silaturahmi sama besti-besti sama CS-CS-nya gitu. Showdeng culture tadi ya, Kang Sandi ya, masya Allah, showdeng culture, ya. Masya Allah. Yang pada akhirnya itulah menjadi satu keharusan yang Allah inginkan, ya berbicara menumbuhkan dan memang haknya Allah. Ada proses yang harus kita lalui, ada sebuah penempaan, ada sebuah penggemblengan yang Allah hadirkan dalam kehidupan kita. Ya layaknya proses kita bertumbuh dari dede bayi menjadi remaja sekarang, menjadi dewasa saat ini, kan ada prosesnya, gitu. Maka dari itu berbicara 3S pun sadar, ada nggak prosesnya? Ya berarti harus memang kita akui kita pernah berada di fase belum sadar, bukan tidak sadar, tapi belum sadar. Belum sadar akan apa? Akan petunjuk yang Allah berikan, akan perintah Allah yang harus senantiasa kita jalankan, gitu. Maka dari itu hayu kita sama-sama mulai, gitu. Yang kemudian berbicara sadar, Allah mengingatkan korelasi dalil berikutnya yang senantiasa, insya Allah ini mah semua sudah hatam, sudah di luar kepala,
karena ada di aplikasi handphone. Gitu ya. Surat Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Zalikal kitabula raiba fihi hudalil muttaqin. Allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kenapa kita harus sadar? Sama Allah dikasih tahu, mau nggak? Yang mau beramal soleh menyumbangkan suara merdunya. Yang udah ketemu? Enggak. Jadi, Enggak. saya Dede. Ya. Oh, Sahidi. Sahidi. Dipanggilnya Dede. Atau Dede. Mangga. kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Ayat ketiganya, Yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian rezekinya yang kami berikan kepada mereka. ya, berarti berbicara landasan. Tadi di surat Shad, Allah berbicara tentang Al-Quran. Kenapa Al-Quran ini banyak keberkahan? Cara agar kita mendapatkan keberkahan, hayati, maknai, dapatkan esensinya, dapatkan hikmah dari apa yang kita baca. Kemudian Allah tegaskan kembali, kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan di dalamnya. Petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Orang yang bertakwa melalui proses enggak? Proses dulu dong. Beriman. Sebelum beriman, ya harus sadar dulu dong. Menyadari bahwa kita hamba Allah, ditempa oleh Allah menuju tingkat keimanan berikutnya. Dari iman, jangan terjebak oleh zona tersebut. Ada proses selanjutnya, derajat yang paling mulia di hadapan Allah, yaitu derajat takwa. Maka ketika berbicara, Kang, kenapa ya asal lagi melehoi, asal lagi sesebelakan, asal lagi lup-lup gitu sinyalnya teh. Ketika berbicara keimanan, ya, utuhnya keimanan bentuknya adalah tidak ada keraguan sedikit pun di dalam hati kita, di dalam pemikiran kita, di dalam tindakan kita. Berarti kalau lagi lup-lup gimana, Kak? Coba dicek kuotanya udah habis atau belum. Gitu. Nauzubillah min dzalik, pas lagi lap disamper sama malaikat Israil. Yap. Yuk, pulang. Ya, jangan sampai. Maka dari itu sama-sama kita sepakati bahwa ternyata yang namanya keimanan itu tidak ada keraguan sedikit pun. Anjing besok tuang naonnya, makan apa ya? Besok saya masih kerja nggak ya? Besok saya bisa kanggo bawa bapak ya, untuk bawa bapak. Bisa nggak? Bayar cicilan, bayar listrik, bayar sekolah. Kan kita sedang menjalankan, mengupayakannya. Rezeki urusan siapa? Yang menyediakan. Kalau bukan Allah. Kewajiban kita mengikhtiarinya, menjemput, mengupayakan dan mengusahakan. Maka dari itu, ketika sudah mendapatkan rezeki tersebut, jangan lupa syukuri dengan cara laksanakan kewajiban, bersihkan agar senantiasa mendapatkan yang namanya keberkahan. Gitu. Jelas di situ sebuah proses yang memang harus sama-sama kita lalui, harus sama-sama kita jalankan. Sudah sadarkah kita sampai titik saat ini? Ataukah tadi masih menemukan gelombang riak gitu ya? Nah, hanya kenapa ya hidupnya gini-gini aja? Gitu. Berarti ada yang masih harus kita perbaiki dengan keimanan kita. Dan selanjutnya, ketika kita sudah mampu memaknai, mendapatkan esensi atau memetik hikmah dari kesadaran tersebut,
Allah akan hadirkan di dalam diri kita yang namanya sabar. Sabar yang dimaksud apa yang sudah mampu, udah sama-sama bisa kita definisikan. Abi mah sabar aku mah sabar. Kenapa? Diomongin orang lain, digibahin orang lain. Ya terus kenapa kalau diomongin orang lain? Emang sakit badan kita? Kan enggak. Paling cepil, rebing, ya nggak apa-apa. Nggak akan jadi kuping gajah kok, gitu. Ya, dengan bentuk yang sama, nggak berubah. Tapi ada sesuatu yang harus kita syukuri. Ketika kita digibahin sama orang lain, berarti orang tersebut mengakui bahwa kita lebih unggul daripada dia. Itu aja. Harus dibalas? Nggak usah. Gitu. Ngapain capek-capek buang-buang energi? Gitu ya. Ya udah, lagi diobrolin, oh, alhamdulillah minggu ini saya lagi jadi apa namanya? Trending topik gitu ya. Trending topiknya ya udah nggak apa-apa. Udah nggak sakit badan juga kok digibahin. Gitu. Hingga akhirnya ketika berbicara sabar, sabar itu apakah kita diam? Apakah kita tidak berupaya ataukah sebatas meminta tanpa adanya usaha dengan kesungguhan? Berbicara sabar, Allah berfirman dan menegaskan di surat Al-Imran ayat 146. Definisi sabar versi Allah. Berbicara apa yang Allah maksudkan, bukankah kita hamba-hamba Allah? Haruskah kita jalankan? Harus. Silakan, mangga yang udah ketemu. Dan berapa banyak nabi yang berperang didampingi sejumlah besar dari pengikutnya yang bertakwa, mereka tidak menjadi lemah karena bencana yang menimpanya. Di jalan Allah, Tidak patah semangat dan tidak pula menyerah kepada musuh, dan Allah mencintai orang-orang yang sabar. Itulah definisi sabar versi Allah. Kita kaji kalimatnya satu persatu per kalimat, dan betapa banyak nabi yang berperang didampingi sejumlah besar dari pengikutnya yang bertakwa. Cek ya. Perang yang dimaksud apakah sesuai dengan bayangan kita? Kita ngebayangin harus berangkat ke Palestina, ke Suriah. Tidak, nggak usah jauh-jauh. Perang yang sedang terjadi di dalam diri saja. Yang kemudian Nabi merasakan apa yang kita rasakan, berperang dengan diri. Apa perang terbesar di dalam diri? Melawan hawa nafsu. Itu kan yang sederhana saja, gitu. Yang sedang kita perjalankan saja, yang sedang kita rasakan saja. Jangan dulu membayangkan definisi perangnya perang kital, perang fisik di medan perang sana. Bukan itu. Kita awali dari diri saja dulu. Karena sabarnya kita, orang lain bisa merasakan? Tidak. Sabarnya orang lain kita bisa merasakan? Tidak juga, gitu. Maka banyak kembalikan terhadap diri. Kemudian syaratnya yang bertakwa, sudah melalui proses mengimani, meyakini tanpa adanya keraguan. Pada akhirnya Allah akan meninggikan derajat hamba-hambanya menuju derajat paling mulia, yaitu takwa. Lalu definisi sabar yang sebenarnya, mereka tidak menjadi lemah karena bencana yang menimpanya di jalan Allah. Contoh saja, kita memerangi hawa nafsu kita. Salah satu yang sedang kita mau upayakan, menjaga keistiqomahan atau konsistensi dari sholat duha. Pahalanya besar sekali. Di saat orang lain sibuk bekerja, bermuamalah, berbisnis, berwirausaha,
kita menyempatkan waktu untuk sholat duha. Gitu. Bukankah berperang juga kita sama diri kita? Kita lagi kerja, atau kita lagi jualan, atau kita lagi ngojol gitu. Dan pada akhirnya, contoh saja yang pernah Widi alami, ketika menjadi ojol, mau sholat duha, lupa nggak dimatiin aplikasinya, masuk orderan. Terus gimana? Nggak jadi sholat duhanya? Bukan seperti itu. Kita bisa nggak chat penumpangnya? Kakak, boleh nggak minta waktu 10 menitnya? Saya mau sholat duha dulu. Bisa kan kita melakukan hal itu? Kira-kira penumpangnya gimana? Ada yang ngejawab, aduh kak, saya lagi rusuh, di cancel aja. Duh, kumahanya. Jadi bingung kitanya. Ya udah tuh kak, saya nggak jadi sholat duhanya. Masa jadi gitu? Ya, ada yang pernah mengalami? Beda dari senyumnya dan tertawanya. Gitu ya. Bisa jadi kita mengalami dan pernah berada di fase itu gitu ya. Nah itulah peperangan kita teh. Yang kemudian bencana yang dimaksudnya yaitu ketika kita mau bersungguh-sungguh mendekatkan, bertakarub terhadap Allah, ada saja. Kan di dalil yang lain, alazi yuwaswisu fi sudurin nas. Mereka mah nggak suka. Mereka teh siapa? Ya si eta. Si eta teh siapa? Ya setan atau kalau diperjelas mah gitu. Ya. Ada upaya membisikkan gitu. Menggoda. Nah itu tugas mereka. Nah, jangan sampai kita terjebak. Tugas setan menakut-nakuti, nyingsieunan, culuk ba. Enggak gitu. Mereka tujuannya untuk menggoda. Contohnya itu kan. Kita lagi pernah berada di posisi ojol, mau sholat duha, gigi begantah, oleng bosku. Yang kemudian tidak patah semangat, gitu. Tetap jaga, karena ada salah satu artikel yang pernah dibaca. Ketika kita mau memulai sebuah perubahan baru, ya, berdasarkan dari ilmu psikologi, kita harus menjaga hal tersebut konsisten atau istiqomah selama 30 sampai 40 hari. Gitu ya. Perubahan yang baik nih. Coba kita lakukan selama 30 sampai 40 hari. Gitu ya. Ketika ada satu hari terlewat, ulangi lagi. Sampai terpenuhi 30 atau 40 hari tersebut. Maka setelah memasuki hari ke-41, itu akan menjadi sebuah kebiasaan baru untuk kita. Gitu. Tidak patah semangat teh. Dan kemudian tidak pula menyerah kepada musuh. Musuh kita yang mana? Setan deui wae. Sekali-kali bercermin gerak. Ya. Jadi nanti kita nggak berperi kesetanan atuh. Hayo we nyalain si setan. Padahal pas bercermin, wih, geningan kasep setannya. Gitu. Atau gimana nih? Masih ingat nggak? Ternyata musuh terbesar kita, bercandanya nih ya, hereina, ada di huruf hijaiyah. Ha, jeng, ro. Ditambahan ream, jadi haroream. Itu musuh terbesar kita mah. Malas. Ya. Tidak pula menyerah kepada musuh. Kan itu sesungguhnya. Musuh terbesar kita adalah kemalasan. Ayo mengambing hitamkan si setan. Padahal bisa jadi si setannya putih atau kuning gitu kan. Nggak tahu kan. Maka dari itu kita harus tahu dulu siapa musuh yang sebenarnya. Bahkan firman Allah menyebutkan sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata. Tuh. Tapi kita ngebayanginnya yang gaib-gaib aja. Kelihatan sama ujung mata ku juru soca teh ngolebat naon eta. Nah, jadi si setan. Nah, gitu. Nah, padahal kan bukan itu. Nah, dan pada akhirnya Allah menegaskan dan Allah mencintai orang-orang yang sabar. Itulah definisi dari sabar versi Allah. Gitu. Tidak menjadi lemah, tidak patah semangat, dan tidak pula menyerah terhadap musuh. Musuh bukan berbicara yang di luar diri.
tetapi berbicara yang ada di dalam diri. Dan kemudian prosesnya bagaimana agar kita mampu meningkatkan, mempertahankan kesabaran kita. Allah mengingatkan di salah satu dalilnya agar senantiasa, korelasinya berbicara tentang kesabaran. Quran surat Al-Baqarah ayat 45. Definisi sabar berdasarkan versi Allah, firman Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bisobri wassolah. Gitu kan? Agar senantiasa tidak terlupakan, tidak terskip, tidak terlewati prosesnya. Gimana biar kita bisa sabar kalau kita belum minta pertolongan terhadap Allah yang Maha Menolong. Dan bisa jadi ketika pemikiran kita traveling gitu ya, tertuntutlah kita dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Oh, sabar dulu baru sholat. Kenapa? Untuk melaksanakan sholat kita butuh sabar. Gitu. Yang harus kita mampu maknai dan petik hikmahnya, proses menjalankan sholat. Kita potret dari 5 waktu sholat yang biasa kita jalankan. Dan pada akhirnya dengan bahasa, bukankah sholat itu mengganggu waktu privasi kita? Subuh lagi nyenyak-nyenyaknya bobo gitu. Jangan dulu berbicara tahajud, pagujud kene jeung simut gitu ya. Tahajud mah subuh saja dilema tuh 5 menit lagi, 5 menit lagi berubah subuhnya jadi subrang, subuh kaberangan gitu. Subuh zuhur. Begitu terlepas profesi kita sebagai pekerja, karyawan gitu ya, bangsawan gitu ya, bangsana karyawan, bahkan usaha jualan, mendengar azan zuhur apa yang diingat? Tuang alias makan. Padahal kalimatnya isoma, istirahat, sholat, makan. Jadinya imaso, istirahat, makan, sholat. Sholatnya jadi terakhir. Zuhur tuh. Ya. Begitu ngomong azan, begitu azan berkumandang, oh jam 12. Makan di mana kita? Pondasian lur. Gitu ya. Ingatnya langsung makan. Bukan sholat dulu. Makanya kenapa harus bersabar baru melaksanakan sholat. Asar, yang jualan, bentar lagi tutup, nantilah kagok di rumah, tanggung. Yang lagi kerja, aduh dikit lagi nih laporan gitu ya. Ini kita potret dalam keseharian kita saja. Kemudian maghrib, waktunya pulang, sudah tutup nih warung atau jongkok kita yang di pasar. Nanti aja di rumah. Padahal kita nggak hidup di padang pasir, bro. Gitu ya. Masjid banyak, berapa ratus meter sekali. Mau di jalan utama, mau di jalan alternatif. Kemudian pom bensin juga ada, musola. Sempatkan. Nah itu buktinya kita butuh kesabaran untuk melaksanakan sholat. Isya udah nyampe rumah. Duh, carepel, gerah, hoyong ibak heula. Isyanya tertunda. Mandi dulu, bebersih dulu. Duduk aja di sofa, ada bola, Bang Blas we. Tadinya nonton TV jadi TV nonton kita. Yang pulang kerja mah, gitu kan? Ya apapun itu profesinya. Nah itu nyata dalam kehidupan sehari-hari teh. Ternyata kita harus mampu mempraktekkan kesabaran untuk melaksanakan sholat saja. Gitu. Dan pada akhirnya Allah menegaskan, dan sholat itu sungguh berat kecuali bagi orang yang khusyuk. Pas melaksanakan sholat, apa yang harus kita punyai? Kefokusan atau kehusyuan? Pas sholat ternyata kita harus fokus terhadap apa yang kita takbirkan, apa yang kita bacakan,
dalam posisi i'tidal, ruku, sujud, duduk di antara dua sujud. Ya kan sering kita nggak dengar Assalamualaikum, ya Allah berikanlah aku rezeki. Tadi Rabbighfirli warhamni warzuqni. Assalamualaikum, ya Allah berilah aku rezeki. Warzukninya apa? Kan bukannya kita minta rezeki. Dan itu sesuatu yang sudah Allah jamin. Itu sebabnya dalam melaksanakan sholat saja ternyata kita masih belum sabar. Pengen cepat-cepat beres. Padahal dalam rangkaian sholat ada yang berbicara tumanina. Dalam rangkaian kita bertilawah, bertadarus, ada rangkaian atau fikihnya tartil. Mau kemana tuh buru-buru? Kemana tuh berurusuhan? Gitu. Ingin segera menyelesaikan. Ya nyatanya kita belum sesabar itu. Nyata ya. Yang kemudian landasan dari sabar akan menghadirkan apa? Ya tadi Allah senantiasa memberikan rasa cukup alias syukur. Syukur yang mampu kita definisikan. Yang paling sederhana adalah kita menerima tentang apa? Sunatullah, ketetapan Allah. Makanya ketika sudah terjadi, apa yang kita ucapkan? Qadarullah. Ya kan Allah yang sudah tetapkan. Kita hanya mampu untuk berencana, bercita-cita. Berarti nggak harus bercita-cita tuh Kang. Nggak gitu juga. Harus punya cita-cita. Tapi jangan lupakan, ketika memiliki cita-cita tersebut, langitkan, panjatkan, doakan kepada Allah, iringi dengan upaya, usaha, ikhtiar, dan kesungguhan. Kemudian serahkan hasilnya. Mangga ya Allah nyangakeun. Ya Allah aku berserah kepadamu. Hasil itu hakmu. Jikalaupun hari ini upayaku, ikhtiarku belum maksimal sesuai dengan apa yang engkau maksudkan, tunjukkanlah kepadaku hasil yang, atau berikanlah kepadaku hasil yang engkau berikan. Gitu. Ya nyatanya masih banyak musuh di dalam diri kita sendiri. Nah, berbicara syukur, kita buka di surat Ibrahim ayat 7. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz ta'azana rabbukum la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna azabil lasyadid. Mangga terjemahannya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Nauzubillah min dzalik. Dengan firman Allah tersebut, apa yang bisa kita petik hikmah? Apa yang mampu kita maknai dari dalil tersebut, dari firman Allah tersebut? Dan ingatlah ketika Rabbmu, Tuhanmu, Allah memaklumkan. Allah mau banyak memaklumi. Kenapa? Ya kita belum bisa sabar, nyatanya kita belum menyadari bahwa kita tidak sebatas diciptakan sama Allah, tapi kita memang dimiliki, kita memang dikuasai, dan memang kita diatur sama Allah. Banyak pemakluman dari Allah teh, sampai istilah kerennya mah, dah Allah mah lautan hampura, Allah mah maha pemaaf. Jadi kita memanfaatkan, kita banyak memanfaatkan. Banyaknya tobat sambal gitu. Udah tahu itu salah, tapi udah ngeunah, udah enakeun.
wiosnya ya Allah sakadi data aya sasaha ya pan ada Allah gitu. Jadi terulang lagi, makanya tobat sambal, layaknya kita makan sambal. Udah tahu pedas, coel lagi. Nah, maka dari itu ketika Allah memaklumkan, Allah mengingatkan sesungguhnya jika kamu bersyukur. Tadi kita sama-sama mendefinisikan syukur, menerima ketetapan Allah. Boleh dengan tapi? Boleh. Tapi ya Allah, kembalikan kepada Allah. Kuatkan hambamu ini menjalankan ujian yang memang sedang engkau berikan, menjalankan musibah, menjalankan cobaan yang sedang engkau hadirkan. Kembalikan kepada Allahnya. Boleh dengan tapi. Lebih baik tanpa tapi. Jadi menerima sunatullah, ketetapan Allah, bentuknya pahit, bentuknya manis, bentuknya asin, bentuknya asam. Kita tahu Allah menghadirkan hal tersebut untuk mendidik, membimbing, menempa kita. Selanjutnya dengan episode kehidupan kita, ketika kita menghadapi permasalahan tersebut, kita sudah mampu mengatasinya. Gitu. Saking sayangnya Allah teh. Bentuk ujiannya, judulnya bisa jadi sama, tapi casing atau etalasenya berbeda. Hanya saja tujuan Allah, kenapa ada pengulangan di setiap ujian, di setiap musibah dan cobaan, agar kita mampu melewatinya. Itu yang Allah inginkan deh. Biar kita senantiasa mampu mempraktekkan yang namanya rasa syukur. Kenapa ketika kita bersyukur, Allah akan menambahkan nikmat. Cok, kalau Widi tanya sekarang, ada yang pernah hiking di sini, naik gunung atau olahraga sepeda-sepedahan, mau jogging, mau lari, maraton gitu? Suka olahraga? Ada. Alhamdulillah, kapan-kapan Widi ikutan ya. Siap, gaskeun, siap. Ketika kita anggaplah hiking ya, kita meniti medan yang luar biasa terjal dan nanjak ya. Nanjak. Pas nanjak, lama nanjak kita jadi orang Arab, mengeluarkan ungkapan lama tamudun. Ya, udah gitu prosesnya pas nanjak, merasakan kaki kita pegal. Ya. Setelah pegal, tahapan selanjutnya apa yang kita rasakan? Rasa sakit. Betul? Nah, di atas rasa sakit, apa yang mampu kita definisikan? Ketika kita sudah hiking, rasa pegal sudah terlewati, rasa sakit sudah terlewati, tapi kita nggak mau berhenti tuh. Kira-kira apa kalimat yang pas di atas rasa sakit? Kalau bukan nikmat. Betul nggak? Tapi kita nggak mau berhenti kan? Melalui medan tersebut gitu ya, trek lintasan tersebut, padahal pegal udah kerasa ya, sakit udah kerasa, tapi nggak mau berhenti terus sebelum sampai ke puncak mah ya. Nah, ternyata kita suka melewatkan kenikmatan yang sudah Allah hadirkan. Kan bentuknya mah belum tentu atau bisa jadi tidak sesuai dengan ekspektasi kita kan. Apalagi kalau berbicara ujian, musibah, cobaan. Akhirnya kalimat keputusasaan, ya Allah meni gini-gini amat. Gitu ya. Kieu-kieu teuing ya Allah. Batur mah siga nu senang, iraha batur siga abi. Iraha abi siga batur senang. Gitu ya. Kan itu fasenya yang sering terlupakan. Kita sudah mampu melewati tahapan pegal, kita sudah mampu melewati tahapan sakit, yang pada akhirnya tahapan sakit pun akhirnya kita mendapatkan nikmat. Contohnya di hiking, di olahraga sepeda, apapun itu. Di kehidupan pernah nggak? Pernah. Merasakan nggak? Merasakan. Maka dari itu, ketika Allah mengingatkan lagi, tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Maka kita terjebak di fase atau di tahapan sakit itu.
kita tidak akan bisa melampaui tahapan sakit tersebut karena kita belum bersyukur. Kita terfokus oleh rasa sakit yang kita rasakan, jadi kita nggak dapat nikmatnya. Padahal kita pernah mengkaji definisi nikmat itu apa sih? Aktivitas yang ingin kita ulang. Bosan nggak hiking? Enggak kan? Bosan nggak sepeda-sepedahan? Enggak. Olahraga bosan nggak? Enggak. Berarti kita sudah menemukan nikmat di situ. Apalagi kalau ditanya, bosan nggak hidup? Nah kan? Bingung. Bosan nyesok duluan aja nggak apa-apa. Kan gitu. Takutnya kita sudah terjebak hidup teh menisakit gini ya, nggak ada nikmatnya. Nah, berarti hati-hati, bisa jadi kita udah bosan hidup, gitu. Yang kemudian ketika berbicara syukur tersebut, Allah mengingatkan banyak-banyaklah bersyukur, Allah akan menambah nikmatnya. Tetapi kita sering melewatkan, dan yang terpenting landasannya bagaimana kita mampu bersyukur. Ini nih, insyaallah ini familiar semua ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ada yang hatam? Berbicara tentang rasa syukur. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakum mus-sam'a wal absara wal af'idata la ta'lamuna la'alakum tashkurun. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allah mengeluarkan kamu. Ya, betul. Betul. Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun. Dan Dia memberimu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani agar kamu bersyukur. Nah, kan pernah sama-sama dan bisa jadi ini sering kita kaji ayat ini ya. Berbicara Allah mengeluarkan kita dari perut ibu kita dalam kondisi tidak mengetahui apapun. Dengan ketidaktahuan kita, sudahkah kita syukuri proses yang kita lalui sampai detik ini? Banyak yang kita tahu. Yang kemudian, dari mana kita tahu? Ya Allah yang membimbing, Allah yang mengajarkan, Allah yang menempa, Allah yang mendidik. Begitu kan? Sudahkah kita syukuri ketidaktahuan kita? Nyatanya, realitanya kita banyaknya sok tahu, tidak menerima ketidaktahuan. Apa dah aku mau pernah belajar itu teh? Iya, apal. Gitu kan? Ya karena memang itulah sifat keren kita, sifat keren manusia. Ya kalau di bahasa Sunda mah sifat kerennya apa? Marakat doang dan bedegong. Gitu. Itu sifat manusia. Yang kemudian ketika kita sudah mampu mensyukuri ketidaktahuan kita, maka kita akan menikmati proses penempaan, didikan, bimbingan Allah. Ya. Maka ketahuilah potensi yang sudah Allah berikan ketika berbicara sam'a, basor, fu'ad, pendengaran, penglihatan, dan hati. Bagaimana kita mensyukuri pendengaran, penglihatan, dan hati yang sudah Allah berikan kepada kita. Tapi jangan sampai terjebak. Pendengaran, penglihatan, dan hati ini bukan yang zohir, bukan yang jasad, tetapi berkaitan dengan jiwa. Gitu. Korelasinya kita sudah sering berbicara. Dari surat An-Nahl ayat 78 ini bisa dikorelasikan kepada surat Al-A'raf ayat 179. Kemaksudan Allahnya mempergunakan pendengaran untuk mendengarkan ayat-ayat Allah, mempergunakan penglihatan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, mempergunakan hati
untuk memahami ayat-ayat Allah. Kan yang harus kita petik hikmahnya, apakah sebatas mendengarkan murotal? Ya tadi sore mempraktekkan sih, nyalain murotal, alhamdulillah tibra gitu. Nah memang prakteknya seperti itu. Tapi nyatanya kemaksudan Allah mendengarkan itu bagaimana kita mau mencerna, mengkaji sampai menjadi hujah, menjadi penguat untuk diri kita, semakin yakin terhadap Allah, melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Ya maaf nih, barang HD, herang, sing swing. Nah, ya kan? Realitanya seperti itu, bukan yang itu. Ya, kita tuh terjebak oleh apa yang zohir, apa yang tampak. Pernahkah kita memikirkan tentang proses penciptaan alam semesta ini? Terus kemaksudan Allah, buat apa ada virus? Ya, buat apa ada kutu? Buat apa ada nyamuk? Ya kan berpikir. Akhirnya menuntun kita untuk senantiasa semakin dekat terhadap Allah. Dan pada akhirnya hati memahami, tidak sebatas memahami, membaca, mengkaji, tapi sampai ke titik mentadaburi. Tadi menuntun kita untuk mampu mentafakurinya. Oh, kemaksudan Allah itu apa ya? Maknanya apa ya? Hikmahnya apa ya? Dan pada akhirnya mampu memfungsikan hati untuk menjadi filter. Ingat wae agim, jagalah hati. Jangan cuci kurinso, jangan kau nodai mah. Gitu ya. Yang pada akhirnya hati menjadi filter pertama kali. Dampaknya ketika kita baper di sini bawa perubahan, bukan bawa perasaan. Ya. Bawa perubahan terhadap apa? Apapun yang kita dengar, kita filter dulu. Apapun yang kita lihat, kita filter dulu. Berdampak terhadap apa? Terhadap pemikiran, persepsi, paradigma, prasangka. Ya nyatanya saja, mau diakui ataupun tidak. Selama ini kita banyak berhusnuzon atau bersuuzon kepada Allah. Ya tahu kan? Karena apa? Ya tadi, ternyata kita banyak melewatkan fungsi dari hati kita untuk memfilter apapun yang menjadi ketetapan Allah, itulah yang terbaik. Maka hal tersebut akan naik terhadap paradigma, persepsi, asumsi kita bahwa sesuatu yang Allah tetapkan itu baik nggak? Yang terbaik bukan? Jelas. Tapi karena kita masih banyak kekotoran, jadinya terhadap terhadap prasangka yang kita punya menjadi suuzon, bukan husnuzon. Benar apa betul? Nggak pada ngejawab, ya udah nggak apa-apa, nggak dijawab juga. Kan gitu ya. Ya memang realitanya, nggak apa-apa. Widi pun pernah berada di fase itu, pernah. Makanya berproses kita, mempergunakan hati untuk senantiasa mampu memfilter. Jangankan terhadap orang lain, terhadap diri saja kita masih banyak bersuuzon. Nah, itu sebabnya inilah sebuah proses, sebuah gambaran ketika berbicara sebuah proses pertumbuhan, perkembangan, menumbuhkan. Ternyata itu haknya Allah. Allah sudah berfirman di surat An-Nahl ayat 11. Kita kewajiban, keharusan senantiasa bersungguh-sungguh menjalankannya. Tapi harus senantiasa diiringi oleh permohonan, permintaan, berdoa. Agar apa? Kita senantiasa dimampukan, dikuatkan, dilapangkan, dan dilancarkan oleh Allah. Hingga pada akhirnya kita akan mampu menjaga kesadaran, meningkatkan kesabaran, dan sampai mempertahankan rasa syukur ini. Gitu penginten yang bisa dibagikan. Mangga ada sesi tanya jawab Kang Sandi? Insya Allah. Berapa? 100 pertanyaan? Boleh. Nah, boleh. Begadang kita ya. Berarti ya disiapkan 2 saja cukup ya. Siap. 2 pertanyaan, mangga silahkan
kalaupun ada yang mau bertanya, ada yang mau berbagi oleh-oleh, dipersilahkan. Kita 3 sama ibu-ibu. Oh iya, sama teteh-teteh dan ibu-ibu ya. Aduh, maaf ibu, teteh. Bukan terlupakan, tidak terlihat. Maaf. Silakan. Sambil. Nah, gitu. Maka ibu-ibu biar balik. Silakan teteh-teteh, ibu-ibu, ada yang mau bertanya dari dari akang-akangnya, gitu. Mangga. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kang Dadan, tampi. Nah, mau ditanya siap? Sahur istri Bapak itu kalau udah kurang sakit Nah, beli lagi aja. Lebih. Ya. Ya. Yakin nggak ada yang mau di-sharingkan, nggak ada yang mau ditanyakan nih, berarti siap ditanya ya. Siap, teteh ya. Kang Hafid mau nanya Cirone. Kang Hafid mau bertanya? Ada yang mau ditanyakan? Baik terkait dengan kematerian ataupun di luar kematerian tema gitu. Mangga, silakan. Muda, Mas Kawat mau mata tanya Ya, silakan. Berarti yang tunduk siap ditanya itu mah. Oke? Ya. Mangga, silakan Kang Diki. Siap. Ya. Betul. Ya, generasi muda Kang Diki mah. Ya. Cocok. Silakan. Generasi Gen Z, betul. Gen Z. Ya. menggunakan alfabet mah Z terakhir ya. Z terakhir, betul. Ya. Kayak tanah baru di akhir zaman. Ya. Ya. Akhir kan. Ya. Iya mas, pertanyaan itu tips. Tips. Oke. Sebagai abdi anak muda generasi Z. Ya. Generasi Z. Asik. generasi apa sanes? Sanes. Bukan ya? Jangan tips supaya kumaha sarana supaya istiqomahnya biar Ya. godaan-godaan generasi ayeuna. Ya. Zaman ayeuna. Ya. Nah, tipsnya kumaha sih lawan godaan-godaan di zaman ayeuna gitu. Siap. Kan sudah bisa godaan zaman ayeuna. Siap. Kumaha gitu. Ya. Mungkin meminta tips gitu ya dari Kang Diki dengan realita kondisi yang terjadi saat ini. Bagaimana tipsnya, saran atau masukan tips dan trik gitu, berbicara kondisi saat ini. Dengan keadaan saat ini, kalau kita tinjau dari dua sudut pandang, mana yang kita kedepankan, lebih ke condongan sebagai manusia ataukah kecondongan sebagai hamba. Ya. Ketika berbicara kecondongan sebagai manusia, bahasa-bahasa keseharian kita ya rudat, nyariut, nyalir, rungsing gitu ya. Akhirnya lising, liur dan pusing. Menghadapi kondisi saat ini, apa sih yang nggak susah sekarang? Berbicara bab ekonomi, berbicara bab kesejahteraan, berbicara bab kesehatan, berbicara bab pendidikan, ya. Kenapa pada akhirnya berkaitan dengan tema kita malam ini yang puncaknya berada di fase syukur. Kalau tidak didasari oleh kesadaran kita, ya, manusia itu diproses untuk menjadi hamba Allah, gitu ya. Hamba yang mengalami fase keimanan hingga sampai ke titik derajat yang paling mulia yaitu takwa. Ada proses sadar, sabar dan syukur nggak? Gitu. Jadi mengelolanya bagaimana ya? Mudah. Coba kita tafakuri kondisi kita, atau bahasa kerennya refleks respon apa yang kita keluarkan dengan kondisi saat ini. Khawatir, mendukung, atau cuek gitu.
Ketika respon atau refleks yang kita dapatkan khawatir, maka kita akan terdorong, ada upaya. Pertama apa? Menjaga diri kita. Agar apa? Kita tidak terseret oleh kondisi saat ini. Betul? Bukan melawan arus, tapi bertahan dulu, membentengi diri kita. Dengan cara apa? Ya tadi, jaga keistiqomahan kita, memasukkan aliran listrik terhadap jiwa dengan cara sering bersilaturahmi, menghadirkan Allahnya, membahas tentang apa? Ada nggak ya permasalahan yang sedang kita alami di dalam Al-Quran? Banyak. Permasalahan kehidupan apa sih yang tidak ada jawabannya di dalam Al-Quran? Itu saja dulu. Berarti langkah pertama kita bentengi diri kita. Yang pada akhirnya setelah kita tahu, kita kan akan mampu mengukur diri kita. Tos kiat, sudah kuat nih. Kita khawatir dengan kondisi tersebut. Ada nggak dorongan kita untuk mengingatkan? Yang terdekat saja dulu. Entah keluarga kita, entah sahabat karib kita, entah saudara kita. Ingatkan. Menjadi keharusan nggak sih? Kita mengingatkan sebuah kebaikan seseorang terhadap sebuah kebaikan. Harus nggak? Wajib nggak? Wajib. Gitu kan? Setelah kita mampu menguatkan diri kita nih, ya. Karena sebelum kita mengingatkan orang lain, kita harus menguatkan dulu diri. Ketika kita menyampaikan terhadap orang lain, bukankah hal tersebut pun kembali kepada diri? Contoh yang paling nyata saja dalam kehidupan sehari-hari. Tadinya ya, meni ganteng, nyebutin satu jari kepada siapa? Kepada lawan bicara kita. 4 jari kepada diri. Berarti yang lebih ganteng siapa? Widih, maaf ya, maaf ini mah maaf ya, maaf ya, maaf. Meni ganteng 1, ke Widih berapa? 4, maaf ya. Itu contohnya. Logika sederhana. Ketika Widih menyebutkan meni jelek, berarti yang lebih jelek siapa? Widih. Berarti sebuah upaya ketika kita mengingatkan orang lain lebih banyak kembali terhadap diri. Berarti kita sama halnya dengan menguatkan diri kita nggak? Nah, itu tipsnya kurang lebih itu. Dan pada akhirnya ketika kita sudah mampu mempertahankan, membentengi, kemudian mengingatkan, senantiasa iringi dalam setiap langkah kita dengan kalimat-kalimat yang mengingatkan kita kepada Allah. Yang paling sederhana apa? Istighfar. Nah, istiqomah hasilnya, gitu ya, insya Allah. Nah, istiqomah mah tidak semudah itu, Ferguson. Gitu ya, tidak semudah itu, ada prosesnya, Sebelum istiqomah kita harus istitoah, sebelum istitoah kita harus isti'anah. Itu sebuah proses, ya, gitu. Kang Diki yang bisa Widih bantu, yang bisa Widih jawab. Jadi mulai jauh di Al-Quran. Ya. Tujuannya bikin makin diri. Ya. Setelah diri kuat, ngalinya batur. Yes. Dengan cara seperti itu. Ya. Jangan jauh dari Quran, jangan jauh dari sunnah, risalah perjalanan yang telah dicontohkan oleh Rasulullah. Gitu kurang lebihnya. Mangga, silahkan. Kalau ada yang lain lagi, mangga. Teteh nggak mau bertanya, nggak punya oleh-oleh nih. Berarti gimana Kang Sandi? Kita cukupkan saja. Ibu, balai pertarusan. Memasuki injury time teh. Nggak ada. Ya, berarti alhamdulillah kita cukupkan majelis kita malam ini, pertemuan kita malam ini. Alhamdulillah, insyaallah apapun yang disampaikan senantiasa mampu menjadi hujah untuk diri kita,
senantiasa mampu menjadi pendorong penambah keyakinan kita untuk semakin mendekatkan diri terhadap Allah. Sebelum kita tutup, marilah sama-sama kita tundukkan kepala, kita tengadahkan tangan, kita rendahkan hati. Tolong aminkan yang menjadi harapan dan doa kita bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lilmuttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana la tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Li barakati umul Quran al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran murni datangnya dari Allah, adapun kekurangan, kehilafan murni datangnya dari kami sebagai hamba Allah. Unzur maqala wa la tangzur man qala. Dengar, perhatikan, lihat apa yang disampaikan, jangan melihat siapa yang menyampaikan. Ini sebuah kebenaran yang tentu saja datangnya dari yang Maha Benar. Insyaallah Allah senantiasa memampukan kita melapangkan, melancarkan, menguatkan apapun yang menjadi kemaksudan, apapun yang menjadi cita-cita kita untuk melayak dan pantas di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tetap jaga kesehatan baik jiwa maupun jasad dan jangan lupa bahagia ya guys. Ya sarangeo. Akhirul kalam fastabiqul khairat wa billahi taufiq wal hidayah wa ridho wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.